Perkenalkan, nama saya Iputu Yogi Putra Prasetyawan dengan NIM 13031840883 dari IT 4203. Di sini saya akan menjelaskan materi pengganti UAS mata kuliah basis data lanjut yang diajarkan oleh Bapak Gede Agung Ari Wisudawan, Eskom MT, pada jurusan Teknologi Informasi Fakultas Informatika di Telkom University. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir atau materi yang ke-11, yaitu Locking Protocol. Concurrency Control, latar belakangnya nih. Tujuan utama dalam pengembangan database adalah membuat banyak pengguna bisa mengakses data secara bersamaan. Pengaksesan data ini tidak bermasalah jika semua pengguna hanya membaca data dan mereka tidak mengganggu satu sama lain. Tapi ketika dua pengguna atau lebih mengakses database yang sama secara bersamaan dan salah satu melakukan perubahan terhadap data tersebut, maka hal ini dapat menimbulkan adanya data yang tidak konsisten atau inkonsistensi data. Concurrency control konsepnya. Untuk mengatasi adanya kemungkinan inkonsistensi yang tadi, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme yang bisa mengatur jalannya transaksi pengaksesan data yang sama tersebut. Nah, mekanisme ini dikenal dengan concurrency control. Concurrency control ini adalah proses pengaturan operasi-operasi dalam banyak transaksi yang berjalan secara simultan atau berlangsungan pada database tanpa mengganggu operasi pada transaksi lainnya, sehingga dapat menghasilkan data yang konsisten. Teknik dari concurrency control ini. Ada dua teknik concurrency control utama yang mengizinkan transaksi untuk berjalan dengan aman dalam subjek paralel untuk constraint tertentu, yaitu locking, dan metode timestamp tertentu. Locking dan timestamping adalah pendekatan konservatif karena mereka menyebabkan transaksi ditunda dalam kasus mereka konflik dengan transaksi lain pada beberapa waktu di masa yang akan datang. Metode optimistik didasarkan pada premis bahwa konflik itu jarang ditemui. Jadi mereka mengizinkan transaksi untuk lanjut tidak tersinkronisasi dan hanya mengecek konflik di bagian akhir ketika transaksi melakukan operasi commit. Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengendalikan akses bersamaan ke data. Ketika sebuah transaksi sedang mengakses database, sebuah lock mungkin menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah hasil yang salah. Ada dua macam lock, yaitu shared lock dan exclusive lock yang harus digunakan sebelum melakukan akses membaca ataupun menulis terhadap database. Penggunaan lock ini adalah untuk menjaga konsistensi data di dalam database. Lock-based protocols merupakan suatu cara yang digunakan untuk tetap menjaga serializability pada data yang diakses oleh lebih dari suatu transaksi, yaitu apabila satu transaksi mengakses sebuah item data, maka tidak akan ada transaksi yang dapat memodifikasi data tersebut. Ada dua jenis mode penguncian dasar, yaitu digunakan dalam mekanisme ini. Yang pertama yaitu bersama atau shared, yang kedua itu tunggal atau eksklusif. Oke, di sini kita bahas yang pertama yaitu bersama atau shared. Jika sebuah transaksi TI dapat melakukan penguncian dengan mode ini atau dilambangkan dengan S terhadap item data key, maka TI dapat membaca tapi tidak dapat mengubah nilai key tersebut atau log S key. Yang kedua yaitu tunggal, eksklusif.
Jika sebuah transaksi TI dapat melakukan penguncian dengan mode ini atau dilambangkan dengan X terhadap item data key, maka TI dapat membaca maupun mengubah nilai tersebut karena dia tunggal atau eksklusif gitu. Yaitu lock X key. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu setiap transaksi harus meminta lock apabila akan melakukan operasi atau mengakses terhadap suatu data. Misalkan data key. Mode lock yang diterapkan terhadap data key harus sesuai dengan operasi yang akan dilakukan. Kedua, transaksi meminta lock terhadap suatu data kepada concurrency control manager. Yang terakhir yaitu operasi terhadap key dapat dilakukan transaksi T apabila concurrency control manager memberikan grant atau hak istimewa lock yang diminta. Oke, di sini ada contoh kasus suatu transaksi yang sedang menjalankan mode locking di transaksi T2 atau transaksi 2. Lock S itu A berarti share. Terus read A. Kemudian dia mengunlock A. Kemudian dia menlock lock S-nya itu melakukan lock S B. Kemudian meread B. Kemudian mengunlock B. Lalu mendisplay A plus B. Locking seperti ini di atas tidak cukup untuk menjamin serializability. Jika A dan B benar terupdate di antara pembacaan A dan B, jumlah yang ditampilkan akan salah. Protokol penguncian adalah seperangkat aturan yang diikuti oleh semua transaksi yang meminta dan melepaskan lock. Protokol penguncian melakukan pembatasan pada set schedules. Tapi lock-based protokol ini memiliki kelemahan. Bisa dilihat di schedule parsial ini, T3 atau T4 dapat melakukan mengeksekusi lock SB, menyebabkan T4 menunggu T3 untuk melepaskan lock pada B. Ketika pengeksekusian lock X, A menyebabkan T3 menunggu T4 untuk melepaskan lock pada A. Situasi tersebut disebut dengan deadlock. Untuk menangani deadlock, satu dari T3 atau T4 harus melakukan rollback atau putar kembali sehingga lock tersebut bisa dilepaskan. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.